Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Teknik Informatika kelas D angkatan 2021. Pada kesempatan atau video kali ini, kita akan membahas konfigurasi web server Internet Information Service atau biasa disingkat IIS pada sistem operasi Windows Server. Nah, mungkin ini sedikit ada materi. IIS atau Internet Information Service adalah server web yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, digunakan untuk hosting dan menyajikan situs web. Sebagai bagian dari Windows Server, IIS terkenal karena kehandalan dan fleksibilitasnya, dan menjadikannya pilihan utama bagi pengembang dan administrator sistem. Selanjutnya, kita juga akan membuat sebuah virtual host. Virtual host atau sering disebut dengan virtual hosting merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menghost beberapa atau banyak website di dalam satu server. Nah, tujuan dari presentasi atau video ini adalah guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah manajemen jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Rudi Hartanto, STMkom, dan juga memberikan panduan langkah demi langkah agar penonton dapat mengkonfigurasi web server IIS. Oke, hal yang pertama kita lakukan di sini, kita melakukan setting terlebih dahulu pada VirtualBox. Nah, pada bagian network, kita klik pada bagian network. Setelah itu kita pilih yang host only adapter, dan untuk namanya VirtualBox host only Ethernet adapter. Dan klik pada bagian add page, kita pilih all. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi IP address. Yang pertama kita lakukan konfigurasi server dengan klik kanan pada icon Wi-Fi, klik open network. Setelah itu klik pada change adapter option. Pada bagian address kita klik kanan dan klik properties. Pilih yang V4. Nah, di sini pada yang server IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk yang DNS di sini sama yaitu 192.168.10.1 dan klik OK. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi IP pada klien. Caranya kita pada bagian search di klien, kita masuk ke control panel. Setelah itu pilih Network and Sharing Center, klik change adapter setting. Pada di sini Ethernet 2 yang namanya itu sama tadi, VirtualBox host only Ethernet adapter. Kita klik kanan yaitu klik properties. Kita pilih yang V4. Nah, masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.3. Jadi networknya itu masih sama dengan server, cuman yang hostnya berbeda. Selanjutnya untuk yang DNS yaitu 192.168.10.1. Itu merupakan sebuah IP server yang telah kita setting tadi. Setelah itu klik OK. Untuk melakukan pengujiannya di sini pada klien kita coba dengan menggunakan CMD. Lalu ketikkan ping dan alamat servernya yaitu 168.10.1. Nah, apabila hasilnya sudah berhasil seperti ini, itu berarti klien bisa terhubung ke server. Selanjutnya pada server kita masuk ke CMD juga. Setelah itu kita ketikkan ping ke alamat klien yaitu 192.168.10.3. Nah, sekarang server ke klien itu sudah terhubung, artinya server dan juga klien itu sudah saling terhubung. Oke, selanjutnya kita perlu instalasi DNS server dan juga web server. Untuk caranya, kita ke bagian server manager, pilih address and future.
Setelah itu kita skip display by default dan klik next. Pada bagian instalasi tipe, kita pilih yang Realme on Future, klik next. Di sini di server, pada bagian IP address sudah ditetapkan yaitu 192.168.10.1. Kita klik next. Nah, pada bagian server kita pilih DNS server, kita klik add feature. Selanjutnya kita pilih web server, klik add feature, klik next. Pada bagian fitur kita klik next lagi, DNS server kita klik next, klik next. Nah, pada bagian role service kita centang juga. Pada bagian HTTP redirection, setelah itu dikarenakan kita nanti akan tambahkan juga FTP server, jadi kita pilih pada bagian FTP server juga. Setelah selesai, selanjutnya kita klik next. Setelah itu klik install. Tunggu proses instalasi selesai. Oke. Ini untuk proses instalasinya sudah selesai, kita bisa klik close saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS server. Caranya klik tools, setelah itu klik DNS. Pada bagian DNS manager kita pada bagian Win 106 atau name server itu kita klik. Setelah itu akan muncul forward zone, klik kanan, itu klik new zone. Nah, ini akan muncul new zone wizard. Kita klik next saja, pilih pada primary zone. Nah, di zone name-nya kita isikan misalnya ayamsurrounding.com. Saya klik next lagi. Ini akan dibuat surrounding.com DNS filenya. Klik next lagi. Ini bisa kita klik next lagi. Setelah itu kita bisa klik finish. Selanjutnya klik pada bagian reference lookup zone, klik kanan lalu pilih zone. Setelah itu klik next lagi. Ini pilih primary zone, pilih yang IPv4, klik next lagi. Nah, pada bagian network ID kita isikan IP yang awal tadi yaitu 192.168.10. Setelah itu klik next. Ini bisa kita klik next lagi. Sama seperti tadi, kita klik next lagi dan finish. Sekarang pada format lookup zone, pada bagian name-nya kita ayamsurrounding.com itu kita masuk lalu klik kanan, klik new host. Nah, pada bagian IP address kita isikan IP address yang server kita yaitu 192.168.10.1. Lalu klik add host dan klik OK. Isi di DNS manager, klik kanan, new alias atau name kita isikan yaitu misalkan di sini www. Lalu qualified domain ini kita klik close, pilih yang Win 106, dan format ayamsurrounding, dan ini pada klik yang same as dan klik OK. Sekarang kita akan membuat satu subdomain lagi yaitu klik kanan, new host. Di sini kita subdomainnya itu Ciamis. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan klik add host. Sekarang kita akan melakukan cek domain pada CMD. Kita buka CMD terlebih dahulu. Kita coba ping dengan domain yang kita buat yaitu ayamsurrounding.com. Oke, sudah berhasil. Kita coba lagi yang ping www.ayamsurrounding.com. Sudah aman. Kita coba cek lagi ping ciamis.ayamsurrounding.com. Oke, sudah aman. Kita coba cek lagi IP address server ping 192.168.10.1. Sudah aman. Bila hasilnya seperti ini, itu sudah berhasil. Untuk memastikannya lagi, kita coba cek di client. Kita ketikkan ayamsurrounding.com. Oke, continue to website. Ini sudah muncul. Sekarang coba yang www.
klik continue to site. Oke, sudah aman lagi. Kita coba yang subdomain yaitu ciamis.ayamsurendeng.com. Oke, sudah aman. Coba yang IP. Oke, sudah aman juga. Nah, bisa dipastikan konfigurasi DNS sudah berhasil. Sekarang kita user access subdomain atau IP server itu tampilannya kita inginkan tampilan itu berbeda-beda. Itu akan dilanjutkan ke konfigurasi server. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi server. Kita masuk kembali ke VirtualBox-nya. Nah, sebelum menambahkan website pada server, kita perlu membuat folder terlebih dahulu untuk masing-masing setiap webnya. Kita masuk ke File Explorer. Oke. Kita klik this PC, lalu masuk ke localdisk C, klik folder inetpub. Sekarang terlihat ada folder www.root. Nah, folder tersebut akan digunakan untuk tampilan ketika user mengakses IP server. Sekarang kita masuk ke folder www.root. Buat file index filenya dengan klik kanan, klik new dan teks dokumen. Nah, kita isikan index. Oke. Kita buka file indexnya. Misal kita isikan yaitu H1 ini adalah IP server. Selanjutnya pada file, karena tadi filenya ini masih berbentuk teks dokumen, kita save as dengan index.html. Ini file pada save as type-nya kita pilih all files, file name-nya kita isikan yaitu index.html. Setelah itu klik save. Oke. Kita coba pada klien, kita refresh. Nah, sekarang hasilnya sudah berubah. Selanjutnya kita kembali lagi pada server. Kita masuk ke www.root. Kita copy folder www.root ini, lalu kita paste, lalu kita ubah namanya dengan rename. Misalkan di sini kita buatkan yaitu untuk yang folder Ciamis. Kita kopikan lagi, kita paste, lalu kita ubah rename lagi menjadi yang ayam serundeng. Oke, setiap file index.html ini di folder ayam serundeng atau Ciamis itu kita ubah isinya. Kita coba yang ayam serundeng, lalu edit file index ini typingnya itu HTML dokumen, klik kanan, klik open with, kita centang itunya always, kita pilih yang notepad. Oke, lalu kita ubah ini adalah ayamsurendeng.com di file dan klik save. Selanjutnya kita ubah pada bagian yang folder Ciamis. Sama seperti tadi pada filenya index.html, kita klik kanan open with dan pilih notepad. Kita ubah ini adalah ciamis.ayamsurendeng.com. Kita save juga, save. Lalu klik host. Kita cek kembali pada ayam. Kita coba akses ayamsurendeng.com. Oke, ini tampilnya itu masih ini ada IP server. Oke, itu agar tampilnya berubah, kita akan setting pada bagian IIS server managernya. Kita ke server lagi, klik tools, lalu pilih yang IIS manager. Oke, sekarang ada bagian ini, kita klik. Lalu itu default website itu akan digunakan untuk akses yang alamat server. Kita perlu membuat site yaitu ayamsurendeng.com dan juga subdomain ciamis.ayamsurendeng.com. Pada site kita klik kanan, klik add website, kita
isikan site name-nya itu ayam serundeng. Untuk physical page-nya kita klik, kita pilih yang lokalisir itu, karena tadi ayam serundeng kita pilih ayam serundeng. Lalu untuk first name-nya kita isikan ayamserundeng.com dan klik OK. Oke, selanjutnya pada bagian sites kita tambahkan lagi add websites, itu site name-nya Ciamis, physical page-nya kita pilih yang Ciamis yang kita buat, yaitu untuk custom-nya yaitu ciamis.ayamserundeng.com. Setelah itu klik OK. Oke, sekarang kita cek pada browser klien, kita refresh. Nah, ini sudah berubah. Sekarang kita coba yang Ciamis Serundeng, ini udah berubah juga. Kita coba cek lagi yang IP server. Nah, itu sudah berubah, jadi masing-masing tampilannya itu sudah berbeda. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SSL. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan sertifikat SSL Share SiteNet. Caranya kita kembali ke server. Oke, masih di Issue Manager. Nah, di Issue Manager kita klik dua kali pada bagian servernya. Setelah itu klik Server Certificates. Oke, nah kita klik Create Self SiteNet Certificate. Di sini kita isikan misalnya SSL. Untuk ini sertifikatnya kita pilih yang personal dan klik OK. Nah, setelah berhasil, sekarang kita implementasikan sertifikatnya di setiap tadi. Pertama kita akan implementasikan pada bagian default website atau untuk IP server. Jadi manager kita klik sites, lalu pilih yang default website. Oke, sekarang kita klik binding. Dan di sini klik add, lalu pilih HTTPS. Ini portnya port 3. Lalu untuk SSL sertifikatnya kita pilih yang SSL yang kita buat tadi. Setelah itu klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk domain yang sama, itu ayamserundeng.com. Lalu kita binding lagi, lalu kita klik add, pilih HTTPS, SSL nya kita pasang yang tadi, lalu untuk username nya itu ayamserundeng.com dan klik OK. Lalu untuk yang Ciamis, sini kita klik bindings, klik add, klik HTTPS, kita isikan Ciamis ayamserundeng.com. SSL-nya kita pasangkan lagi dan klik OK. Close. Sekarang kita perlu setting firewall-nya terlebih dahulu. Caranya di pencarian, kita klik firewall, pilih yang Windows Defender. Selanjutnya di Pin1 Rules, kita klik New Rule. Sini kita pilih yang port, klik next. Nah, untuk spesifik portnya kita isikan 80 untuk HTTP dan untuk 443 itu untuk HTTPS. Kita klik next, pilih yang allow the connection, klik next lagi, klik next lagi. Nah, untuk namanya misalkan di sini saya isikan nama HTTP dan HTTPS, itu klik finish. Selanjutnya kita coba cek pada browser client. Sini masih ini kan IP server ya, intinya masih not secure. Kita coba refresh, coba kita tekan HTTPS. Sini karena kan menggunakan sertifikat lokal, jadi browsernya itu menganggapnya belum percaya gitu sertifikatnya. Oke, kita abaikan saja. Nah, oke, sekarang sudah secure. Selanjutnya kita coba yang domain itu ayamserundeng.com. Ya, ini kita tambahkan lagi HTTPS, ini kita accept. Oke, sudah aman lagi. Sekarang kita coba yang subdomain itu Ciamis.
Oke, kita perlu melakukan redirect HTTP ke HTTPS yang dibutuhkan, yaitu modul URL rewrite. Nah, karena di sini belum koneksi internet, kita setting pada VirtualBox terlebih dahulu, pilih yang network, lalu pilih yang NAT. Di sini kita klik OK. Selanjutnya pada bagian server, kita klik kanan pada bagian icon network, pilih open network juga. Setelah itu masuk ke change adapter option. Oke, bagian address kita klik kanan, klik properties, yang v4 kita pilih. Ini kita pilih address automatic sama juga yang DNS-nya, klik OK. Sekarang kita coba akses browser. Kita bisa ketikkan itu www.ease.net/Microsoft/URL rewrite. Oke, setelah itu klik enter. Ini muncul security alert, kita klik OK saja. Ini kita add saja karena ini Internet Explorer, kita add lagi, close. Kita ini add lagi saja, kita klik add lalu klik close. Oke, scroll ke bawah, kita pilih yang English dan pilih yang versi x64 installer. Setelah itu kita save. Tunggu sebentar. Setelah itu kita coba view downloads. Lalu kita coba langsung masuk ke folder downloads. Di sini nggak ada. Oke. Klik rewrite di sini, aplikasinya, pilih yang ISF. Setelah itu klik install. Tunggu sebentar, di sini prosesnya. Oke, sekarang sudah selesai, klik finish. Selanjutnya di sini kita masuk ke Ease Manager lagi pada bagian sites. Ini dia yang surrounding misalkan. Nah, ini ada URL modulnya, kita klik. Lalu pada bagian action kita klik add a row, klik blank row, klik OK. Pada bagian namanya di sini kita isikan bebas, misalnya di sini HTTPS. Kita isinya pilih yang wildcard. Oke, patternnya kita simbol bintang. Pada bagian condition kita klik add. Condition inputnya yaitu isikan seperti ini, HTTPS. Nah, untuk patternnya itu kita isikan off, lowercase, dan klik OK. Kita kembali lagi. Nah, action type-nya sini kita pilih yang redirect. Lalu untuk yang redirect URL-nya, karena di sini ayam serundeng, kita isikan https ayamserundeng.com. Lalu redirect type-nya kita pilih yang permanen. Setelah itu oke, kita pastikan lagi nih yang permanen dan klik apply. Nah, sama halnya yang tadi, ini saya percepatkan saja. Oke. Oke, sekarang kita jangan lupa melakukan setting lagi. Pada bagian network kita pilih yang host only adapter, ya sama juga.
Lalu kita setting lagi IP-nya dengan IP static server tadi yang sebelumnya kita buat. Klik properties, pilih yang v4. Nah, kita masukkan IP address-nya, IP address yang sebelumnya itu 19.1.1. DNS-nya juga seperti 1 dan klik OK. Sekarang kita pengecekan pada klien. Ini kita bisa lihat masih not secure. Coba refresh, itu masih HTTP. Sekarang kita coba refresh, nah, klik accept. Nah, secara otomatis bakalan langsung ke HTTPS. Kita coba yang lain, sebentar, ayamserundeng.com. Di continue, klik accept. Nah, secara otomatis masuk ke HTTPS lagi. Kita yang IP server, kita coba accept. Nah, sekarang sudah aman, sudah langsung ke HTTPS. Oke, selanjutnya di sini bagaimana agar kita dapur itu lebih menarik gitu kan. Misalkan di sini teman-teman ingin memindahkan project-project ke dalam server. Misalkan di sini saya ada ayam serundeng, folder ayam Ciamis. Nah, ini sudah siapkan. Caranya kita bisa menggunakan FTP server yang sudah kita install. Kita kembali ke server. Selanjutnya kita melakukan nambah akun. Kita ke manajemen. Setelah itu pada bagian sini pilih yang local user and group, pilih yang user, lalu klik new user. Kita isikan namanya bebas. Akan di sini Mijarismu, untuk passwordnya bebas. Kita hilangkan user masknya, dan sini bebas. Saya centang juga yang password never expires. Lalu klik create. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita perlu membuat folder khusus FTP. Masuk ke File Explorer. Di bagian documents, saya ingin masuknya itu di dokumen. Di sini kita pilih new, lalu pilih folder. Kita nama foldernya yaitu folder FTP. Nah, oke, setelah itu kita kembali lagi ke IS Manager lagi. Di bagian sites, klik kanan dan klik add FTP sites. Nah, kita bisa isikan nih FTP site name-nya, itu local FTP. Physical path-nya di sini pilih yang dokumen lalu folder FTP. Saya klik next. Ini biarkan saja. Portnya secara default itu 21, cuman saya rubah menjadi misalkan 993. Lalu SSL-nya terserah, kita pilih yang no SSL saja. Lalu klik next. Pilih basic juga di sini dan pilih specific user. Kita masukkan user yang tadi yaitu Mijarismu dan permissionnya pilih read and write, lalu klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke firewall lagi. Nah, kita pilih yang new role, jadi kita izinkan port yang FTP tadi kan. Pilih ke port, lalu klik next. Nah, pada specific local port kita isikan yang kita buat tadi, yang tadi itu 993. Nah, kita isikan lagi 993 dan klik next. Oke, di sini allow the connection, next lagi. Nah, ini untuk namanya yaitu port FTP. Klik finish. Oke, sudah bisa. Selanjutnya masuk lagi ke folder explorer. Kita perlu setting di sini. Klik kanan, klik properties. Nah, pada bagian ini kita klik yang security. Setelah itu klik edit. Oke, bagian klik add, lalu kita masukkan nama user tadi dan klik check names, secara otomatis akan muncul. Nah, lalu klik OK. Di sini saya allow semua dan itu klik apply dan klik OK. Oke, sebelum itu kita masukkan lagi ke IS Manager. Nah, di bagian local FTP kita FTP authorize. Oke, sudah aman. Lalu masuk lagi ke FTP user isolation. Kita pilih yang FTP root directory dan klik apply. Ini kita klik saja. Oke, selanjutnya untuk pengujian di sini kita bisa menggunakan file Jira.
teman-teman juga bisa download. Nah, untuk passwordnya kita masukkan IP server tadi, server Windows itu, lalu username yang telah kita buat, dan masukkan passwordnya juga. Nah, untuk port di sini saya menggunakan 993 dan klik quick connect. Sini klik OK saja. Nah, itu sudah berhasil. Tapi teman-teman tidak ada file gila, kalian juga teman-teman bisa masuk ke File Explorer. Setelah itu klik network. Oke. Ini isikan FTP 192.168.10.1, lalu masukkan portnya 993. Nah, di sini masukkan username dan passwordnya juga. Oke, sebentar. Nah, ini sudah aman. Kita coba tes dengan membuat folder. Oke, sudah aman. Di sini saya menggunakan file Jira saja. Ini saya tinggal copy, tarik saja, lalu tinggal drop. Tunggu sebentar. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah semua. Sekarang kita cek di servernya. Kita masuk ke folder FTP. Nah, ini sudah ada. Sudah, tinggal kita pindahkan. Nah, I'm Surendeng kita masukkan ke folder I'm Surendeng lagi. Oke. Copy. Lalu kita masuk ke I'm Surendeng yang khusus web tadi, yang di ini pub. Nah, I'm Surendeng ini kita paste, lalu pilih yang replace. Nah, itu lakukan hal yang sama juga dengan folder yang lain. Oke, ini saya percepat saja. Oke, selanjutnya kita cek pada klien. Nah, ini adalah IP server. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, tampilnya sudah berubah. Sekarang kita cek yang imsurendeng.com. Oke, sudah berubah juga di sini. Kita cek lagi untuk yang Ciamis. Nah, ini juga sudah bisa. Ini yang untuk IP, ini untuk yang Ayam Surendeng, dan ini untuk yang Ciamis imsurendeng.com. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.